Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini pertanyaannya dari @sd12 Tanjung 1 ya. Beliau bertanya soal lupa input satu item di bulan Agustus, apakah bisa kita input di bulan Desember? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini ada yang punya pertanyaan yang kurang lebih sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, di mana ada salah satu item yang lupa kita input BKU-nya di salah satu bulan. Apakah kita bisa input di bulan Desember atau bulan November? Nah, silakan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silakan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Setia. Baiklah, mari kita mulai saja sering kita kali ini. Nah, sekarang kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya ya, teman-teman sekalian. Oke, kita akan masuk ke bagian penatausahaan. Di mana tadi pertanyaannya adalah ada salah satu item yang lupa diinputkan atau dimasukkan di BKU di salah satu bulan. Dan pertanyaannya adalah bisa nggak kita input itu yang lupanya itu di bulan Desember. Nah, jawabannya Bapak Ibu sekalian itu tergantung. Jika seandainya memang item tersebut belum dibelanjakan, jadi lupanya itu karena memang belum dibelanjakan misalnya ya, dan nanti mau dibelanjakannya itu di bulan Desember misalkan, nah itu bisa nanti diinputkannya itu di bulan Desember. Tapi kalau seandainya ada salah satu item, namun itemnya itu lupa inputnya itu bukan karena belum dibelanjakan ya, tapi kondisinya adalah sudah dibelanjakan di bulan Agustus. Namun saat pelaporan di BKU Agustus itu lupa diinput untuk item tersebut. Nah, jika demikian Bapak Ibu sekalian, maka itu tidak bisa kita input di bulan Desember. Kenapa? Karena memang untuk item tersebut jelas itu dibelanjakannya di bulan Agustus. Apalagi jika seandainya di bulan Agustus itu memang pembelanjaannya itu menggunakan dana BOS tahap 2 ya. Terkecuali jika seandainya ketika membelanjakan item tersebut di bulan Agustus dana tahap 2-nya belum cair, belum masuk ke rekening, itu lain cerita teman-teman ya. Namun ini kemungkinan besar sepertinya di tempat teman kita kali ini di Agustusnya itu mereka sudah cair. Kenapa? Karena jika seandainya belum, itu tentu seharusnya kemungkinan pencairannya itu di bulan November atau September ya, bukan Desember. Nah, jadi intinya begini Bapak Ibu sekalian, ya dalam proses penginputan di BKU itu acuannya pertama adalah pada kapan dana tahap 2-nya itu cair. Jika seandainya dana tahap 2-nya itu cair atau masuk rekening atau tarik tunainya itu di Agustus, kemudian kita pun sudah melakukan tarik tunai, bahkan sudah membelanjakan uang tersebut kepada program kegiatan yang sudah direncanakan dari bulan Juli hingga Agustus, maka tentu untuk pelaporannya pun harus kita lakukan di bulan Agustus ya. Jadi untuk step by stepnya itu di bulan Agustus itu pertama kita harus melakukan tarik tunai terlebih dahulu di aplikasi Arkasnya ya. Seperti halnya yang terlihat di sini, di saat kita sudah melakukan tarik tunai di aplikasi Arkas, maka akan muncul keterangan di sini Anda telah melakukan tarik tunai sekian pada tanggal sekian di bulan Agustus. Baru setelah itu di bawahnya kita bisa menginput pembelanjaan apa saja yang sudah dilakukan menggunakan dana yang sudah kita tarik tunai tersebut ya. Di sini terlihat jelas ada dari mulai ID 44 hingga ID 57 ya, dan ini pembelanjaan ini adalah pembelanjaan yang dilakukan untuk program kegiatan dari Juli hingga Agustus.
Kenapa Juli diinputkan di Agustus? Dikarenakan untuk program kegiatan yang kita rencanakan di bulan Juli tersebut baru kita bisa realisasikan di bulan Agustus, dengan alasan dana tahap 2-nya baru cair di bulan Agustus. Seperti itu ya. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan dari teman kita kali ini, di mana beliau katanya itu rupa input satu item di bulan Agustus, apakah bisa diinput di Desember? Jawabannya adalah tidak bisa. Ya, jika seandainya item tersebut sudah dibelanjakan di Agustus dan menggunakan dana BOS tahap 2. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini untuk menjawab pertanyaan dari @sd12 Tanjung 1. Jadi kesimpulannya adalah tidak bisa dilakukan pelaporan penginputan BKU di Desember untuk transaksi yang dilakukan di Agustus yang lupa diinput di Agustus tersebut. Ya, seperti itu. Terkecuali, ini tambahan saja, terkecuali jika seandainya item tersebut di bulan Agustus dibelanjakan menggunakan dana talang atau dana pribadi, bukan dana BOS tahap 2. Kemudian baru bisa diinput di Desember, itu pun jika seandainya dana tahap 2-nya baru cair di bulan Desember. Seperti itu. Jika seandainya dana tahap 2-nya itu cair bukan di Desember, misalkan di bulan Oktober, maka itu diharuskan untuk pelaporannya itu paling lambat itu di bulan Oktober setelah dana tahap 2 cair. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini. Silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga punya pertanyaan lain terkait penggunaan aplikasi Arkas, mulai dari perencanaan atau mungkin masalah pergeseran anggaran, masalah perubahan anggaran, atau mungkin di sini bahkan masalah yang sering terjadi itu adalah ketika ingin membuat laporan di BKU ya, dimana untuk pelaporan di BKU ini berbeda dengan perencanaan untuk prosesnya. Jadi antara perencanaan dan yang dilaporkan di BKU terkadang itu datanya tidak sama. Bisa jadi misalkan di perencanaan itu ada kegiatan yang memang direncanakannya itu di Agustus tapi baru bisa dilaksanakan di bulan September atau bulan yang lain, sehingga dalam proses pelaporannya pun antara perencanaan dan yang dilaporkan itu akan ada perbedaan bulan, dan itu tidak masalah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian jika seandainya terkait pergeseran atau perubahan misalkan ya, ini perlu dipahami bahwa untuk perubahan itu hanya bisa satu kali, dan untuk pergeseran ini kalau tidak salah kurang lebih maksimal 5 kali ya. Jadi usahakan untuk pergeseran pun ini jangan terlalu sering, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di sini kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.